Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi membahas tentang pemrograman visual. Kali ini saya akan bahas tentang modul di dalam pemrograman Visual Basic atau Visual Studio. Penggunaan modul itu sendiri banyak fungsinya. Ya. Salah satu fungsinya adalah untuk mengkoneksikan database ataupun basis data ya, ke dalam project, sehingga nantinya kita dapat menampilkan data tabel ya, isi data tabel dapat kita tampilkan ke dalam form yang ada di project kita. Baik, di sini saya akan contohkan penggunaannya. Untuk mengkoneksikan database ke dalam project, maka pertama persiapkan terlebih dahulu database yang akan dikoneksikan, yaitu basis data dan tabelnya. Di sini saya gunakan Microsoft Access ya. Di sini rancang database dengan menggunakan Access. Untuk file name-nya pertama tempat penyimpanan ya. Jadi tempat penyimpanan tempatkan saja di drive D. Kemudian untuk nama tidak saya ubah ya, menjadi database 1. Save as type-nya juga tidak saya ubah. Saya langsung klik OK. Kemudian klik icon create saja. Nah, selanjutnya klik ya, view design yang ada di bawah menu file ya. Untuk nama tabelnya saya ubah menjadi data, kemudian klik OK. Maka di sini niram ya, teks, kemudian kedua nama, contohnya teks, kemudian jurusan, contohnya teks juga. Baik, di sini saya akan contohkan 3 buah field ya, atau 3 buah kolom ya. Kemudian klik view saja, pilih yes untuk penyimpanan. Niramnya misalnya 2020 020123 ya. Untuk nama Abdullah, jurusan SI. Kemudian data kedua misalnya 2020 020234 contohnya. Untuk namanya Anita contohnya SI. Kemudian 2020 020345 untuk nama Andri Yuda contohnya. Baik, jurusan SI. Nah, dari sini sudah terdapat 3 record ya, atau 3 baris data di dalam tabel data ya. Jadi di sini ingat nama database-nya itu database 1, kemudian nama tabel yang ada di dalamnya adalah tabel data, yaitu tabel yang akan kita tampilkan data atau isi datanya ke dalam form project nantinya. Ya, baik, di sini saya tutup saja database-nya. Nah, selanjutnya buka Microsoft Visual Basic ya, atau Visual Studio, kemudian pilih New Project. Nah, untuk project name-nya di sini saya tidak ubah, langsung klik OK saja. Maka di sini akan disediakan sebuah form ya. Nah, di dalam form ini saya akan sisipkan objek data grid view ya, yaitu objek untuk menampilkan data tabel ya. Data grid view ya. Bisa juga objek list view ya. Jadi di sini gunakan saja salah satunya. Maka di sini saya pilih data grid view ya. Kemudian objek button ya, saya tambahkan di bawah data grid view-nya. Nah, kemudian untuk properties yang saya ubah di sini adalah properties button, yaitu property text ya. Jadi button 1 saya ubah menjadi tampil ya. Jadi tombolnya adalah tombol tampil ya. Kemudian untuk formnya ya, di sini kan form 1 ya judulnya, saya ubah menjadi form tampil data ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengkoneksikan antara form ya ataupun project dengan database, maka inilah pemanfaatan modul ya yang bisa dilakukan ya. Baik, klik menu project ya untuk menyisipkan modul, maka klik menu project, pilih add modul. Baik, untuk nama modul ya ini tidak perlu dilakukan perubahan ya. Jadi biarkan saja nama modulnya itu modul 1, langsung klik add saja.
Nah, selanjutnya kita akan diarahkan pada tampilan kode editor untuk modul yang kita buat ya. Nah, di dalam modul inilah bisa kita deklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan ya. Kemudian bisa juga mendeklarasikan prosedur untuk koneksi ya, koneksi ke database. Baik, karena di sini kita akan mengkoneksikan database, maka terlebih dahulu sisipkan kelas data ya di atas kata modul ya, yaitu import system.data.onlydb. Nah, ini adalah kelas data yang digunakan untuk database access ya. Ini khusus untuk database access. Nah, kemudian di antara modul dan end modul kita sisipkan deklarasi variabel ya yang sifatnya public ya. Kenapa public? Agar dapat diakses oleh seluruh form yang ada di project tersebut ya. Public cn as new onlydb connection. Kemudian public da as new onlydb data adapter. Kemudian public cmd as new onlydb command. Kemudian public ds as new data sheet. Baik. Jadi sini ada 4 variabel, cn untuk koneksi, da untuk data adapter, cmd untuk onlydb data command, dan ds untuk data sheet. Selanjutnya saya buat sub prosedur yaitu sub koneksi ya. Nah, ini untuk mengkoneksikan database dengan project yang kita buat. Cn sama dengan new onlydb connection, kemudian buka kurung ya, ketik 2 provider sama dengan Microsoft ya, titik ace ya ac titik onlydb titik 12.0 ya, kemudian titik koma data spasi source ya, sama dengan di backslash titik 2 terlebih dahulu baru backslash nama databasenya yaitu database 1 titik kemudian ekstensinya adalah accdb ya. Nah, ini adalah extension untuk Microsoft Access ya 2007 ke atas ya. Jadi kalau formatnya 2002-2003 maka ekstensinya .mdb. Baik. Selanjutnya di sini saya akan buat duplikat ya. Nah, di sini kenapa saya buat duplikat? Karena di sini ada perbedaan ya. Itu perbedaan di sini. Nah, baik, saya akan jelaskan perbedaan antara kedua bentuk CN tersebut ya. Nah, perbedaan ini terjadi ya karena perbedaan sistem operasi ya. Baik. Di sini saya menggunakan sistem operasi 64 bit ya, Windows 64 bit. Maka di sini yang saya gunakan adalah yang di atas ya. Jadi ini tidak saya gunakan. Ya. Maka di sini kalau Windows kalian itu 64 bit, maka inilah yang digunakan ya. Provider sama dengan Microsoft Ace .onlydb 12.0. Tetapi jika Windows kalian itu 32 bit, maka yang kalian gunakan itu adalah yang di bawah ya, yaitu provider sama dengan Microsoft Jet .onlydb 4.0 ya. Ini adalah untuk Windows 32 bit. Oke. Nah, jadi tergantung Windows kalian ya atau Windows yang kalian gunakan ya. Apakah 64 bit ya, maka ini ya kalau untuk 64 bit. Oke. Nah, sedangkan ini untuk 32 bit ya. Nah, jadi pilihan ada pada kalian ya. Windows kalian itu berapa bit ya. Jadi kalau 64 bit maka yang di atas yang digunakan. Oke. Nah, selanjutnya ya setelah perintah koneksi sudah dilakukan di dalam modul, selanjutnya kembali ke form, maka tinggal double klik tombol tampil ya untuk menampilkan data ya. Sehingga nanti kalau diklik tampil maka akan tampil data ke dalam data grid view ya.
Baik, untuk perintahnya adalah call koneksi, jadi panggil terlebih dahulu koneksinya, ya. Kemudian cn titik open, ya. cmd titik connection sama dengan cn, kemudian cmd titik command text, command type sama dengan command type titik text, ya. Kemudian cmd titik command text sama dengan select bintang from, yaitu nama tabelnya adalah tabel data, ya, tabel yang saya buat tadi di dalam akses, ya. Jadi hati-hati dalam penulisannya. Pertama cmd titik command type sama dengan cmd titik command text, ya. Baru yang kedua cmd titik command text. Oke. Nah, selanjutnya da titik select command sama dengan cmd, ya. Kemudian da titik ds titik tables titik clear, kemudian da titik fill buka kurung ds, kemudian petik 2, nama tabelnya yaitu data tutup kutip 2. Nah, selanjutnya data grid view 1, ya. Data grid view 1 ini adalah nama data grid view yang digunakan. Karena tidak diubah dari properties name-nya, maka otomatis namanya adalah data grid view 1. Titik data source, ya. Titik data source sama dengan ds titik tables buka kurung data, ya, yaitu nama tabel yang digunakan. Kemudian cn titik close, ya. Nah, inilah perintah ataupun coding untuk button tampil, ya, untuk menampilkan data tabel ke dalam data grid view. Nah, selanjutnya tinggal kita eksekusi saja programnya untuk melihat hasilnya, ya. Jadi setelah dieksekusi maka akan tampil data ini. Kemudian klik tombol tampil untuk menampilkan data tabel ke dalam data grid view. Nah, baik. Selanjutnya ketika saya klik tombol tampil maka akan terjadi error seperti ini, ya. Nah, error seperti ini khusus terjadi jika Windows kalian itu 64 bit, ya. Jadi Windows 64 bit jika dikoneksikan ke dalam database akses, ya, maka pasti akan terjadi error seperti ini, ya, jika perintah koneksinya dipanggil, kan gitu, ya. Jadi pada cn titik open kemudian pesannya adalah the Microsoft Edge oleh DB 12.0 provider is not registered, ya. Nah, pesan ini akan selalu muncul, ya, pada pengkoneksian database, ya, database akses khususnya untuk Windows 64 bit, ya. Maka cara mengatasinya adalah stop terlebih dahulu, ya, program yang tereksekusi, double klik my project yang ada di Solution Explorer, ya. Kemudian di bagian properties ini pilih tab compile, ya, yaitu tab kedua di bawah application, ya. Kemudian klik tombol advanced compile option, ya. Maka nanti akan tampil, ya, advanced compiler setting, ya. Nah, di bagian target CPU yang ada di bawah ini, ya, target CPU di sini terpilih any CPU. Klik any CPU maka ubah menjadi x86, ya. Nah, kalau sudah diubah menjadi x86, ya, ini mengcompile, ya, yang awalnya 64 bit, ya, menjadi 32 bit. Jadi dikompil ke dalam 32 bit, ya, CPU-nya. Jika sudah, klik tombol OK saja, ya, maka kemudian dapat langsung dijalankan kembali, ya. Baik, kemudian klik tombol tampil untuk menampilkan data. Nah, maka di sini data tabel, ya, yang ada di dalam database yaitu tabel data sudah akan ditampilkan ke dalam data grid view, ya. Jadi berapapun isi data yang ada di dalam tabel maka seluruhnya akan ditampilkan nantinya ke dalam data grid view, ya. Baik, inilah contoh penggunaan modul di dalam Visual Basic, ya, untuk mengkoneksikan database atau basis data ke dalam project, ya, yang kita bangun. Baik, saya rasa ini saja untuk pembahasan contoh penggunaan modul di dalam Visual Basic. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.